Gadis yang telah melajang selama 30 tahun. Setiap hari harus menghadapi desakan ibunya untuk segera menikah. Sang ibu demi membuatnya cepat menikah. Hampir setiap hari menjadwalkan kencan buta dengan pria tampan berbeda. Gadis itu merasa sangat terganggu. Akhirnya kabur ke bar milik sahabatnya untuk berlindung. Sahabatnya melihat dia sendirian tanpa pasangan. Langsung menuangkan minuman untuk memberinya keberanian. Berharap dia berani berkenalan dengan pria tampan. Tak disangka gadis yang tak pernah minum alkohol. Langsung mabuk hanya dengan segelas. Dan malah jatuh tepat ke pelukan seorang CEO yang sedang lewat. Saat CEO melihat wajah gadis itu, langsung mengenalinya sebagai musuh bebuyutannya sejak kecil. Asisten yang melihat itu hendak mengusir gadis itu. Namun CEO justru mencegah. Karena meskipun di luar mereka saling bersaing, dalam hati CEO sudah lama memendam rasa padanya. Kemudian dia pun menggendong gadis itu dan mengantarnya pulang. Awalnya hanya berniat meletakkannya lalu pergi. Namun gadis itu justru menggenggamnya erat-erat. Dalam keadaan mabuk, keduanya tanpa sengaja berhubungan intim. Keesokan paginya saat gadis sadar, dia terkejut melihat musuh bebuyutannya ada di rumahnya. Setelah mendengar penjelasan dari CEO, gadis merasa sangat malu. Langsung menawarkan uang sebagai ganti rugi, agar semuanya dianggap selesai. Namun CEO malah mengeluarkan surat pernikahan, dan meminta gadis bertanggung jawab. Gadis terdiam tak tahu harus berkata apa. CEO pun tegas berkata, kalau tidak mau bertanggung jawab, dia akan segera lapor polisi. Gadis justru menantangnya, menyuruhnya langsung saja lapor. CEO tak ingin memaksanya terlalu jauh, akhirnya memilih pergi lebih dulu. Tak disangka sesampainya di rumah, ibunya langsung melihat bekas ciuman di lehernya. Sang ibu yang senang mengira putranya akhirnya jatuh cinta, langsung bertanya siapa gadisnya. CEO tak berani menyebut nama gadis itu, akhirnya hanya beralasan itu teman sekolah lama. Begitu CEO pergi, sang ibu langsung menyuruh pembantu menyiapkan telur merah, ingin menyebarkan kabar bahagia itu ke semua orang, lalu pergi ke pusat perbelanjaan, membagikan telur merah sambil merayakan kabar baik. Namun tak disangka, dia bertemu ibu dari gadis itu di sana. Kedua ibu yang sejak dulu tak akur, langsung bersaing dalam diam saat bertemu. Ibu CEO dengan sengaja menyombong, katanya sedang memilih hadiah untuk calon menantunya. Mendengar itu, ibu gadis langsung marah, mengatakan kata-kata pedas lalu berbalik pergi. Begitu sampai di rumah, dia langsung memanggil putrinya pulang. Demi tidak kalah dari ibu CEO, dia mengundang banyak pria tampan, meminta putrinya memilih salah satu sebagai pacar untuk jaga gengsi. Gadis yang terpojok, akhirnya mencari alasan dan satu persatu mengusir para pria itu. Namun tiba-tiba ibunya melihat bekas ciuman di lehernya. Gadis awalnya ingin berbohong, namun langsung ketahuan. Saat tak bisa mengelak lagi, dia pun mengaku sudah punya pacar. Ibunya langsung senang bukan main, lalu bertanya siapa pria itu. Karena panik, gadis itu mulai mengarang cerita, menggambarkan pacarnya sebagai pria yang sempurna. Sang ibu yang mendengar menantunya lebih hebat dari CEO, langsung ingin menyombong ke ibu CEO. Namun ibu CEO tak percaya, bersikeras ingin membandingkan secara langsung. Ibu gadis segera memanggil putrinya, menyuruhnya membawa pacarnya ke restoran dalam waktu 1 jam, agar bisa menunjukkan kebanggaan di depan semua orang. Gadis itu langsung panik, segera menelepon sahabatnya minta bantuan. Namun sahabatnya juga tak bisa menemukan kandidat yang cocok. Dalam keadaan terdesak, gadis akhirnya memberanikan diri pergi menemui CEO. Setelah dibujuk dengan penuh kesabaran, CEO akhirnya setuju untuk membantu. Mereka pun tiba di restoran tepat waktu. Ternyata tempat itu sudah penuh dengan keluarga dan kerabat. Semua diam-diam membicarakan, menyangka pacar gadis itu pasti memalukan. Namun saat itu juga, CEO melangkah masuk ke ruang makan pribadi. Semua orang yang melihat langsung terkejut tak bisa berkata apa-apa.